gorengan. Asin. Gorengan enak ya. Kalau lihat sekarang di Indonesia mengenai kan industri balap itu sekarang produksinya bagus-bagus. Kualitasnya lah. Kualitasnya bagus gitu ya. Kalau menurut Kang Bayu, mana yang paling benar? Pembalap mendukung industri balap atau industri balap mendukung pembalap? Cek saya mah pembalap ngedukung industri. Lantaran rata-rata ayeuna kerja kondisina si industri si pembalap dijadikan sebagai objek promosi si industri eta. Media promosinya pembalap jeung event eta. Jadi industri balap pembalap mendukung industri otomotif gitu ya. Industri balap lah gitu ya. Contoh hal gitu ya. Kalau di luar negeri ada anggaplah produk F gitu ya. Mereka kan iya eta contohnya ta. Enggak, produk F dulu nih, ngobrol ke luar negeri dulu nih, luar negeri. Kalau produk F nih, produk F kan di industri balap tuh udah benar-benar terkenal gitu kan. Mereka begitu diuntungkan dengan pembalap. Nah, tapi pembalap juga sebetulnya diuntungkan dengan produk F ini gitu kan. Kondisinya pada saat mereka balapan, kalau tidak terbranding juga kan, anggaplah polosan, pakai baju oblong lah gitu, kan nggak, secara look juga nggak kurang bagus gitu. Jadi kalau menurut saya ini sih saling keterkaitan. Pastilah kolaborasi. Masalahnya mana yang lebih kuat? Itu kan yang lebih kuat. Nah, beda dengan di Indonesia, ini harusnya ada Kang Riki sebetulnya nih. Ngobrol sama Kang Riki. Tapi kalau intinya kieu. Assalamualaikum. Kang Riki panjang umur. Kang. Sehat. Alhamdulillah, Kang. Panjang umur lagi ngobrolin Kang Riki ya. Man Pondok Tikoro itu. Pondok Tikoro udah bala-balanya habis kan. Bala-bala habis. Ada sepotong muka saya mau. Kita kan persaudaraan. Asin. Naon asin? Bala-bala. Dia ngobrol naon atuh Kang itu Kang? Saya lagi ngobrol sama Kang Bayu, tadi ngobrol di industri balap kan. Industri balap tuh bahasa saya sih sebetulnya mana yang lebih dominan, industri balap mendukung pembalap atau pembalap mendukung industri balap gitu. Kalau menurut Kang Riki nih, Kang Riki kan pelaku gitu ya, Kang Bayu juga pelaku. Kalau saya penonton, saya pelaku oke. Penikmat dulu zaman masih. Bari pembuat industri oke kan. Ketemu di Sikumis, memfasilitasi industri. Ketemu di Sikumis jeung grupna keur main RC. Saya kan ketemu di orang di apung-apung aja. Kusaha. Wih, genep tahun yang lalu lah. Berarti ayaan kene. Skillnya masih ada. Kan hilang di Sikumis kan agent duluan gitu. Nu eleh mah fisik. Jendela gitu makin lucu, bong. Waduh, cek itu pakai helm tuh. Ayo kene. Bukan. Udah lama banget kan, 8 tahun. Skill mah mau leungit Pak, nu leungit mah fisiknya. Fisik bener. Yang feeling lah. Terus tapi besoknya sepegal-pegal tadi. Pengen lagi sebetulnya sih. Pengen lagi, jadi rindu juga kan. Tinggal mah juga atunya apa baik. Gampang. Nah, kan sama gini kan kalau saya nyambung ke ngobrolin industri balap gitu ya. Industri balap kan contoh soal kalau aparel, industri balap, motor masuk industri balap kan? Motor balap. Iya dong. Semua yang nempel di situ. Industri balap lah ya. Atau bukan, itu mah memang tersendiri, itu mah pabrikan gitu kan? Ya semua juga pasti pabrikan Pak. Kalau udah ngomong industri pasti pabrikan. Apakah pabriknya itu home industry atau pabrik besar? Atau pabrik besar. Ya kan kalau ngomong oli juga kan masuknya industri juga. Kan itu mendukung juga balapan. Nah, sekarang mau Kang Riki. Kira-kira pembalap mendukung industri balap atau industri balap mendukung pembalap? Ya itu saling mendukung. Kalau kata saya saling mendukung. Tapi ya kadang-kadang ya kalau di Indonesia dukungannya itu satu sama lain kurang saling mendukung.
Karena banyak maksimal lah faktor. Dia tidak sama. Maksudnya harusnya kan si pembalap itu punya apa ya namanya? Pak Bay, kita itu ngomongin itu personal branding. Nah, personal branding. Kan harus punya Tadi personal saya branding bilang, personal sendiri branding. untuk bisa menaikin industrinya itu sendiri. Cuman kan duluan pembalap dibanding industri balapnya. Enggak juga. Industri balap dulu, industrinya dulu. Karena gini, Pak. Kalau Otomotif industri- dulu baru ada balapnya. Kalau pembalap itu ada usia, Pak. Kalau kata saya, pembalap paling lama balap dia 20 tahun paling lama. Jika Rossi akhirnya 21 tahun dia bisa balap. Tapi 22 tahun masih bisa balap nggak? Enggak. Tapi kalau merek Yamaha misalnya dari dulu sampai sekarang kan ada. Jadi saya pikir industri balap dengan pembalap ini kolaboratif lah harusnya gitu. Tapi masalahnya di Indonesia kadang-kadang menurut penilaian saya pribadinya nggak tahu cek Pak Adit. Apakah si pembalapnya yang kurang mendukung industrinya itu sendiri atau industrinya setengah hati mendukung pembalap? Nah, kalau ngobrol Indonesia ya Kang ya, kan kalau lihat gini nih ya, anggaplah kalau tadi saya bilang produk F gitu ya, produk F ini begitu luar biasa gitu ya di luar negeri, bahwa ini identik dengan kalau pakai itu aparel, ya dia hobinya balapan, terutama di dunia enduro. Nah, tapi di Indonesia nih, ini yang saya lihat nih, produk ini karena mahal atau mungkin karena jarang mungkin zaman dulu dipalsukan. Iya benar. Ya kan? Benar. Nah, ini kan bentuk apresiasi dari anggaplah pelaku industrinya. Iya. Apakah mereka menghargai industri balap ini? Anggap sih pemegang branding pasti kan kalau misalnya ngobrolin dipalsukan tersinggung tuh Kang, kalau misalnya gitu Kang. Pasti tersinggung sih. Tapi kadang-kadang dipalsukan pun ada untungnya, Pak. Ada untungnya. Jadi Rugi lah. ada untungnya juga. Ada arti kata sedikit dia dipromokan karena harga Untung negatif lah ya. Iya, untung negatif. Tapi namanya dia naik karena yang aslinya tetap harganya segitu. Tapi secara bisnis mana Secara bisnis terganggu gitu kan Hmm. karena dipalsukan eta. Cuman kan kadang-kadang kita juga daya beli di kita untuk produk F tadi F namanya ya. Loh, saya Fox atau Alpine Star atau apa Yang gitu. produk itu sendiri terlalu mahal juga dalam arti kata di luar jangkauan rata-ratanya. Ya, itu. Kan Kalau dulu. kalau ngobrolin industri balap niat nih sebetulnya, saya nggak tahu nih ya. Mereka kan tinggal impor aja si produk balap yang itu. terkenal itu kan impor aja ke Indonesia gitu kan. Betul. Itu mereka menjalankan dengan Mana ya hukum bisnis bangsa distributor gitunya juga produk sesuatu tuh distributornya si ini yang support si pembalap si ini. Cuma kan gitu ya. Tadi teh personal branding teh kan ada si pembalap khusus secara personal dia disupport, terbantu si industri. Ada event gitu kan. Event ini juga merupakan sebuah media promosi dia. Iya. Gitu kan, industri media balap itu kan. Iya, industri tapi kan balapnya ya benar. sebetulnya kalau event mungkin bukan industri balap, baliknya media bagi industri menyambungkan antara si industri ini dengan brandingnya, bukan industrinya kalau kata saya kalau eventnya, betul nggak? Ini pikiran saya gitu. Jadi ya ini mediasi antara mempromokan si industrinya lewat branding si pembalapnya, benar nggak sih? Atau Pikiran eventnya saya? gitu lah. Enggak, kalau media promosi mah mereka kan berpromosi di Apapun ya. pun itu kan dalam bentuk promosi. Media Baik lain lah. luar ruang maupun media dalam ruang. Tapi kalau anggaplah kalau istilah kata Kang Faris mah kan Paris klub Mantes, klub balap ya. Klub event. Klub event. klub event. Klub event mah industri sebetulnya itu kan. Iya, iya bisa disebut industri, tapi kan sebetulnya mediasi. Saya mau ngomongin mediatornya, ya mediator dari Si industri. si industri ini dengan personal branding dari para pembalapnya. Kenapa saya bilang itu mediator? Karena kata Pak Adi tadi gimana si merek ini, si brand ini punya ruang sendiri untuk promosi. Betul. Betul. Tapi tidak terlihat nilai ukurnya. Dalam arti kata tidak berkompetisi. Karena melihat kan misalnya merek A, merek B, merek C tidak terlihat. Tapi kalau di dunia balapnya itu sendiri atau eventnya itu sendiri terlihat. Siapa fashion show lah menurutnya. Tapi terlepas itu kan di Fashion sisi show lah. industri juga kadang-kadang suka milih juga kan.
untuk semua pembalap bread gitu kan. Oh iya, enggak. Nah, memilih itu dalam artian mungkin si industri ini menghargai sebuah prestasi. Kadang-kadang si personal ini yang sudah prestasinya nasional baru disupport. Iya, seperti itu. Sebetulnya bisa diakalinya kalau kita bikin event, ya. Kalau kita bikin event untuk memasyarakatkan ya, misalnya kita punya kepentingan si industri ini teh kan sering dipalsukan lah di Indonesia, mana biasa dipalsukan ya berarti. Gitu kan, home industri dan lain-lain bukan biasa lah. Nah, kita fasilitasi dengan bikin sebuah event misalnya, pembalap wajib memakai itu tapi dengan dia support gitu kan. Akhirnya kan karena kondisinya kan tadi Kang Riki mahal ya. Ya untuk merek itu kan. Merek ya anggaplah merek impor itu mahal rata-rata mahal. Mungkin kurang terjangkau lah dengan untuk beberapa kalangan. Akhirnya kan ada oportunistis ya orang yang punya kesempatan non oportunistis bahasa dengan ada orang yang punya kesempatan untuk melihat ada orang yang melihat peluang untuk bikin yang murah gitu. Itu sebetulnya buat tantangan untuk industri lokal juga, khususnya di Bandung lah gitu. Industri lokal itu dalam artian kumaha carana orang kualitasnya hampir sarua jeung Fox gitu kan. Anggaplah kudu sarua jeung Alpinstar, kudu sarua jeung TLD gitu kan. Jeung Sip, jeung apapun lah. Minimal kualitasnya sarua, boh dina desain gitu kan, boh dina kualitas. Ya harga kan bisa lebih murah mungkin. Tapi memang jarago Pak, secara industri main Bandung sekarang. Ya, ya juga Orca lah gitu kan. Nah ini kan juga Orca kan kualitasnya ya kita bisa lihat lah ya. Ya yang saya tahu lah ya, Orca banyak support pembalapnya juga. Bahkan Orca juga support pembalap luar kan. Iya. Yang Australia itu. Terus barangnya juga import juga gitu kan. Tapi ya punten-punten gitu kan. Kalau saya lihat produk luar itu atasannya aja kan hampir satu lah, anggaplah 1.900.000 sekian, atasnya aja loh. Tapi kan kalau produk lokal Orca kan 1, sekian lah, 1,3, 1,4 tuh udah jersey gitu kan. Nah hal yang begitu ya, berarti tantangan juga buat teman-teman kita industri yang di Indonesia bikin yang memang. Dan Orca pun kan ada kelasnya kan? Iya, ada tiga grade lah ya. Yang harganya sekian, yang harganya sekian, ya tinggal memilih gitu kan. Jadi sebenarnya mau ngobrol kita mesti ada orang pelaku industrinya sendiri ya. Kalau kita kan bertiga ini akhirnya jadi Tarominya. Kalau enggak dari pembalapnya itu sendiri juga harusnya ada. Ya nantilah kita pembalapnya bangga gitu kan kita ngobrol. Iya, pakai barang luar tuh beda ya, gitu secara psikologis teh. Tapi kadang-kadang ini balik lagi ke antara dukungan tadinya Pak Adit. Kadang-kadang si pembalapnya ini sendiri setelah dikasih gitu ya kurang juga mempromokan. Ini saya dengar-dengar aja dari orang-orang gitu ya, pelakuna sendiri itu sendiri sih kurang oge ngepromokeun barang orang, kadang-kadang kayak gitu juga. Jadi kalau kita mau bikin konten tuh mesti lengkap tuh antara pelaku industrinya, pembalapnya itu sendiri. Kita sebagai mediatornya mempertemukan mereka. Dalam mungkin Kang Riki pun termotong dari segi event. Tadi Kang Riki bilang promosi gitu kan ya. Coba lihat di event-event yang memang mendatangkan ribuan orang. Ya kadang-kadang orang yang bikin event kemasan nanti kan sok hampuranya. Saya bilang dia bawa tenda sendiri tapi show nanti gitu, showcase nanti punten juga PKL si pelaku industri lokalnya juga gitu kan memposisikan bahwa dia itu barang murah gitu kan. Ya mungkin karena memang barangnya juga bukan yang branded ya juga. Coba kalau kita fasilitasi kalau eventnya rapi gitu kan kayak exhibition yang benar gitu kan. Jadi kelamaan sih sebetulnya bakal dipelajari sama mereka sebetulnya. Yang penting begini sebetulnya kan memang harus anggaplah yang sudah kategorinya bagus kan mereka akan meniru yang bagus. Tidak mungkin orang juga akan berimprovisasi dekat bahwa kegiatan mereka atau event mereka akan berusaha lebih baik. Nah sekarang kalau tadi balik lagi ke ngobrolin mutualisme lah itu ya, mutualisme antara pembalap dan industrinya. Kalau pembalap Indonesia lah, anggaplah penggemar adventure di Indonesia gitu ya. Kan mereka menggunakan beberapa produk sebetulnya ya, yang notabene produk luar gitu kan. Nah, pada saat seseorang itu dilihat bagus dan produk luar itu di Indonesia dipalsukan. Jadi tadi ada orang yang melihat peluang itu. Karena jadi asli itu lebih baik. Itu kenapa gue pilih Cafino. Kopi latte 3-in-1 yang dibuat dengan kopi asli dan susu asli.
Cavino. Ya, Itu kan sayang kalau gitu kita ngomong baju, Pak. Tapi kan industri balap tidak hanya baju sebetulnya. Betul. Ini ngobrol salah satu Nah. ya. Nah, kan kalau ngobrol sekarang, kalau lihat Pak Romi memang desain udah luar biasa, bahan juga kualitasnya juga sebetulnya. Lu bukan ngobrolin tingkat persaingan, tapi ngobrolin sekarang kualitas gitu ya, bukan persaingan dengan produk luar antara produk dalam negeri dan produk luar, tapi ngobrolin ini industri ini sebetulnya di Indonesia lah khususnya gitu ya, beberapa produk lokal juga sebetulnya udah sangat bagus sebetulnya. Iya. Pada zaman ini. Pada saat ini. Soalnya kita kalau ngomong zaman dulu juga ada 2G, Pak, ada BRP, iya. 7 BRP Pak Bandung ya. BRP kan Pak Bandung, ada Baru. 2G juga Jujun, tempo hari setelah eranya BRP itu ada Gordon. eranya 2G. Ya Gordon mau kesini lah. Gordon kesinian tuh. Kesini. Si Mungkin siapa? bareng sama Orca kalau Yang di bawah batu teh. X-Rider sih. SND. Siapa? SND terus Sande, ada juga yang Hendro. Ya, ARS. ARS juga ada. Banyak sebetulnya. Ya Itu itu produknya bagus-bagus mereka kan? Iya. Betulnya secara desain juga oke lah. yang harus dipikirkan juga orang-orang banyak yang fanatik Jadi fanatik kepada sebuah brand gitu kan. Orang mau makanya brand eta. Tapi fanatik itu terbentuk dari balapan ini sendiri, Pak. Jadi ketika idola dia menang dengan baju tertentu, dia pasti lebih semakin fanatik dengan merek itu. Apalagi kualitasnya bagus. Jadi kita ini sebagai mediator sebetulnya kan membuat mereka, memediasi mereka untuk jadi fashion show lah kita mah sebetulnya mah. Ya kan? Kita ini bikin catwalk-nya. Mereka suruh berjalan sebetulnya eventnya itu sendiri. Jadi mau tidak mau event ini harus ada juga, harus selalu ada. Itu kan salah satu media promosi juga sih. Iya. Ya, eventnya media promosi. Iya, tapi kan ini kata Pak Adi tadi bilang lagi baik lagi ke awal, ini medianya dia punya media sendiri lah. Apalagi sekarang medsosnya ada IG apa segala macam. Tapi kalau tidak dikompetisikan ya tidak menarik juga, Pak. Walaupun dia mau fashion show sendiri di IG-nya, katakanlah demikian ya. Tapi kalau misalnya di lapangan terlihatlah baju siapa yang terlihat dan pembalap mana Ginding lah ya. Itu. Gindingnya warna. Kita ngomong sekarang oli, Pak. Tah si mau pakai oli na ieu. Nurutan. Misalnya sekarang lagi gencar dengan Sinexo. Nah, katakan demikian. Tim orang disupport Kan- itu produk lokal loh. Iya. Nah, itu kan Produk itu juga lokal loh, Sinexo. sebetulnya. Kualitas Nah, oke. Bagus kualitas, bagus Sinexo. ya, itu sebetulnya. Tapi memang pertanyaan Pak Adi tadi memang ini tuh yang mendukung ini apa ini yang mendukung ini ya pasti. Iya. Akhirnya kalau menurut saya Mutualisme. Sekarang kan, tapi memang kalau motor cross itu memang pasarnya kecil ya kalau sekarang lihatnya. Jadi pabrikan-pabrikan motor itu kurang mau ikut di balapan tuh karena memang brand mereka lebih ke motor harian, Pak. Justru nu enak para kayak motor bilap teh lupa tak adventure teh ginding-ginding di adventure motor cross mah ya eta kene gitu Itu kan. mungkin pertanyaan saya satunya Pak, kenapa Grastek itu lebih ramai daripada motocross sekarang? Ya. Ya kan? Karena motornya basicnya motor harian itu tadi. Ya, motor lokal. lebih banyak usernya. Iya. Motor pabrikan lokal ya. Mungkin ya ini. Ya kalau motocross kan kompetisi. Iya, motornya motor kompetisi, tidak dijual, tidak bisa dipakai harian, terus teknologinya juga cukup tinggi, beli isi bensin, katakanlah udah bisa ikut balap kan. Kalau kita ngomong kalau motor-motor misalnya kita ngomong KLX dipakai balap, pasti mesti di-upgrade. Ya, Grastek mah kan kasar. kelas bebeknya juga kan Iya. banyak kan. Jupiter. Nah, sebetulnya masalahnya ini sendiri kenapa eventnya tidak bisa Unggal minggu. Iya. Grastek mah unggal minggu. Series. Iya betul, tapi kayak seri gitulah. Tapi tetap Pak, jadi kayaknya pembalap teh, apalagi masa pandemi sekarang nih, tidak seperti di luar negerinya, jadwalnya teh sudah tertata dalam 1 tahun teh, ya di kita kan enggak. Kalau ini itu media industri balap atau dia hanya pemegang regulator doang? Sementara ini kelihatannya hanya sebagai regulator ya. Regulator. Saya pikir sebagai regulator ya. Sekarang dia tidak menjadi mediator antara si industri ini sendiri dengan Belum ke situ. belum lah. Tapi ya nggak tahu juga sih ya.
Ya kalau Ini mesti kemarin orang ada juga mestinya kalau mau ngobrol itu. Piala Menpora kan, Jabar Open. Dewan Open. ya jadi Piala Menpora kan Jabar Oh Open. iya, Ya. betul. Yang kemarin seri pertama kan namanya Piala Menpora, seri kedua ini Jabar Open Day. Inisiatornya IMI kan? Indonesia IMI, karena IMI bikin kejurda, ya. Namanya itu kejurda, tapi Iya, betul. pembalap lain yang dia patokannya regulasi di PON, ada tim, ada perorangan, ada grup gitu kan, ada juara tim. Ya, itu kan industrinya udah masuk. Iya. BMX masuk. Iya. Ya BMX sebagai produksi dan distributor juga kan. Iya. Terus Food graphic. Dunlop masuk. Food graphic. Enggak, grafik mah langsung ke personal, langsung Langsung ke ke personal pembalap, tim ya. dan personal pembalap. Orca juga sama. Enggak, apalagi ya. Itu aja mungkin yang bisa masuk. Nah, event yang resmi aja sudah begitu gitu loh. Jadi memang si sponsor itu melihat eventnya. Dan kemarin itu kan di Jabar Open itu yang menggeliatnya itu justru di grass track-nya. ya. Di grass track-nya nggak ada, bukan di motocross. Sementara identik orang pembalap itu barang-barang brand yang mahal itu adalah di motocross. Iya. Jadi orang mau memakai produknya tadi disebutkan Volk itu adalah orang-orang yang pemain di motocross di grass track aja. Tapi ternyata grass track juga banyak yang Ramai barang-barang juga itu, pakai barang-barang juga mahal itu sekarang. juga. Di grass track terlepas BMX lah ya yang rutin support pembalap. Di Ceto si siapa Deva ya? Banyak BMX mah. Nah, Kemarin BMX. kan di Dengan Alpine Star-nya motocross-nya terus. juga banyak. Bang Romi juga banyak banget kan Banyak. mensupport pembalap-pembalap Lumayan. motocross dan grass track-nya. Nah mungkin industri yang besar itu yang bisa mensupport tim dan mensupport pembalap. Nah industri yang tadi Kang Riki bilang home industry seperti SPMX apa yang sebenarnya? SPMX, SPMX itu kan Big Band, Big Band atau si Haji Dadang ya? dan Haji Dadan itu Big Band, SPMX, DND, yang lain-lain itu banyak sebetulnya produksi-produksi industri dari dekal, hood grafik dan semua juga banyak. Nah sebetulnya kalau mau ngomong fashion nggak usah mesti balap juga ya kalau kita sebagai mediatornya Pak. Sebetulnya. Kita bikin misalnya jika naonnya Enggak, bikinnya begini. Festival naon Saya masih kepikiran distro teh Pak. Iya, kepikiran ini. Festival. Kepikiran apa? Kepikiran Festival. Romi itu yang bilang yang kita kasih ide itu dirt bike festival. Oh kan? iya. Jadi di situ ada kejuaraan dirt bike, kejuaraan motor tanah lah mau enduro, mau adventure, mau motocross apa, gresek semua di situ. Tapi kita bikin sebuah exhibitionnya gitu loh. Bisa tuh. Jadi exhibition, entertain, sportainment-nya itu hiji ini. Nah, Satu area. home industry waktu. itu brand-brand terkenal ya udah dagang di situ. Home industry yang di Bandung atau di Indonesia dagang di situ. Untuk ya kita membantu kepada teman-teman yang brandnya gede supaya tidak palsu kan banyak sih. Mainnya dagang produk palsu hadapun brand nu bener gitu kan. Benar. Jadi SPM, Orca yang produk lokal di dia adalah distributor gede yang memang produksi gede sehingga kan di situ Nah, jadi lah, Pak Bayu bikin aja. sok hayu saya mah. Tapi sebelumnya ngobrol-ngobrol dulu, mesti ngobrol dulu itu Di Arca Manik misalnya kan, di Arca Manik bikin dirt bike festival gitu kan. Di dia mah grass track, motocross, oke, event. Tapi ya exhibitionnya juga dapat. Pelaku industrinya juga dia bisa mempromosikan di situ. Konsepnya kayak Kickfest lah sebetulnya kan. Ya kayak Ya, Maksud saya Kickfest teh tadi ngomong Kickfest lo mana naon? Limperan, bukan nama eventnya teh apa gitu yang distro itu teh Kickfest. Kickfest. gitu. Jadi dapat exhibitionnya, ya pamerannya produk-produk lokal yang memang ternyarakeun lah produk lokal gitu, produk-produk luar yang import ngobrol di situ. Bikin merchandise-nya gitu kan. Tapi kembali lagi tadi, naon tadi teh Pak Adi teh industri balap mendukung pembalap mendukung ini. Nah mana yang kadang-kadang lebih kuat? Ya ini nggak bisa lebih kuat karena memang eventnya tidak terjadwal dengan baik, kadang pindah kan jadwalnya. Bagi pembalapnya itu sendiri biaya untuk latihannya jadi makin tinggi Pak. Karena Balap itu latihan terus. Iya. Kalau masa pandemi ini nggak bisa ada yang bisa lain lah Pak. Tapi misalnya kalau event kelas kejurnas itu sendiri jadwalnya sudah tidak teratur, ya tidak ditunjuk satu waktu, kemudian waktunya tidak benar gitu ya. Kemudian tempatnya juga pindah-pindah. Ya contohnya iyalah, contohnya Ya, itu Jabar kan Open ayeuna. berat. Kan kalau yang namanya promosi seri 1 di sini, seri 2 di sini. Seri 1 Ya, heula, kayak seri 2 gitu. mah kayak gampang lah umumkeun aja gitu. Nah, itu mungkin yang jadi
kadang-kadang Ya tong industri sarwakeun pun jeung MXGP oge sudah setahun. tapi kan industri teh si industri jadi setengah hati mau mendukung balapannya itu apa eventnya itu sendiri. Betul nggak? Ya. Pasti kan kalau kita misalnya Pak Adit sebagai pemegang merek balapnya di mana? Yang kewe orangnya merena Can bentroknya. Bener nggak Pak? Can Nah, bentrok. mungkin hal itu juga. Iya, pembalap juga gitu pasti latihannya Betul malas-malasan. mah. Oke, saya Kalau schedule mah kan ngobrolin sekarang Tinggal anggaplah jadwal. memegang jadwal gitu kan semua regulator ada di IMI. Sekarang kalau misalnya IMI bikin lah buka aja kalender event tuh yang kegiatan kejuaraannya ini, anggaplah kejuaraan lokal yang kan ada yang berizin ada yang tidak berizin sebetulnya kan lewat IMI gitu. Iya. Bikin aja buka kalendernya gitu kan. Toh sebetulnya kalau dengan terbuka teman-teman di lokal juga anggaplah yang tadi Kang Ricky bilang bahwa club event gitu ya istilahnya. Club event nih punya gambaran gitu kan bahwa saya harus kisi di sini, harus kisi di sini. Nah, kadang memang ini juga jadi persaingan sebetulnya antara beberapa klub event gitu ya. Anggaplah si event A dengan event B gitu kan. Gua harus lebih baik sih sebenarnya lebih bagus. Gitu. Masalahnya kadang-kadang nih orang juga berpikir gini. Pada saat dulu zaman balap lah tuh ya. Mana zaman balap dulu, zaman pelaku lah dulu ya gitu ya. Kita milih gitu kan. Mana event yang berkualitas? Iya, betul. Nah, saya nyinggung. Betul. Bayarnya dibahas di dia nyinggung tadi Kang Ricky. Jadwalnya belum pasti dan jadwal bentrok. Tanggal 25 dan 24 Oktober ada 25 Jabar Open. Regulasinya yang pemegang, yang pelaksananya IMI langsung. Tapi di tempat lain ada juga kejuaraan grass track. Ada juga bentrok. Dan tiga nih. Ya saya nggak sebutin lah siapa IO-nya dan siapa pelaksananya di mana. Ini jadwal resmi. Tapi yang ngasih Jadwal ininya resmi. IMI juga yang Ya kan izinnya. yang ngasih rekomendasi IMI. Nah ini juga mungkin ya kalau kita mau ngobrol serius, boleh juga Pak Adit kita bikin konten. Karena gini, berpikirnya Bahasan gini, yang saya tahu. dari IMI-nya ada, dari industrinya ada, perwakilan lahnya Pak Baiknya sama dari pembalapnya itu sendiri. Yang pernah kita tahun 2019 kita pada saat mau bikin Supernet Endurance. Kita kan mau ada hari Minggunya itu sebuah adventure. Jadi hari Sabtu itu Minggunya adventure. Tapi kendalanya bahwa di daerah sini ada adventure. Oh nggak apa-apa kan. Itu kan beda core wheel. Tapi kan core wheel itu Tasik yang Sumedang pada deket. Jadi pembetot-betot. Iya. Nggak apa-apa cina bentrok mah. Beda core wheel mah asal ulah dina hiji core wheel. Kan gitu. Tapi core wheel-nya dekatnya. Ada karena deket. Kalau core wheel Parahyangan Tasik ya gitu. Core wheel dia Sumedang. Kan dekat gitu kan. Sumedang jeung Tasik kan beda jalan. Jadi akhirnya kayak kemarin kita ngobrol sama Om Faris bingung. Jadi diadu tema kayak Pak Adi tadi bilang bahwa milih-milih rek balap dulu ya Pak Adi. Milih hadiah. Kira-kira milih temanya yang mana yang terlepas saya pernah bahas gitu kan si pembalap enggak Sabtu di kelas ieu, Minggu kelas ieu, Sabtu balap di dia, Minggu di balap di dia. Nah itu mungkin yang bikin jadi pelaku industrinya juga setengah hati mau ikutnya. Iya kan? Akhirnya orang di lu mana ini piramen lu mana mungkin ya. Betul nggak? Mungkin pikiran saya aja Pak Adinya, aduh saya mau ikut yang event yang ini. Ya pasti mereka punya budget, tapi kan budgetnya pasti juga dibatasi lah sesuai dengan penjualannya atau apapun lah itu ya. Nah itu juga mungkin masalahnya dari regulator ya. Mesti berarti kalau mau bikin konten menarik ya Pak. Orang obrol ke. Ya. Ngariung sebetulnya. Ya sebetulnya kan ngobrolnya ngariung sebetulnya ngobrol gini. Solusi lah. Bukan mau mengkritik ya, bukan mau mengkritik, kita mau bikin solusi. Kita bangun bareng-bareng gitu. Regulator sama IO event penyelenggara. Gitu kan. Kalau bisa malah sponsor. Host nama iya, Ricky Botak, Ricky Bo. Deuinya. Dan Ricky Bo. Sebenarnya lain alus-alus teh, nanti murah. Apa kobar? Ya intinya begitu. Jadi kudu diobrolkan gitu kan, diobrolkan juga road race juga sama, Om Paris juga sama, net road race. Di tempat lain tetap ada, tapi kan si pembalap kan bisa, kasihan lah pembalapnya. Kalau memilih sih gampang, memilih ini hadiahnya gede atau kemasannya yang beda, tapi ya kasihan si event ininya. Si event sama industrinya, saya bukan kasihan sama pembalapnya juga, Om Bay. Kasihan si eventnya. Si event dengan si burang terus mengeluarkan biaya juga, gede gitu kan, ngayakeun event itu kan perlu biaya besar gitu kan, tapi pesertanya apa-apa terbagi-bagi gitu. Yuzu Tea terbuat dari buah yuzu segar yang menghasilkan ekstrak buah yuzu asli. Yuzu Tea memberikan kesegaran ekstra.
harusnya diatur regulasinya. Kira-kira berapa orang Pak Adi kalau bikin Pak Adi menarik Pak? Ya mudah-mudahan kan bisa jadi masukan lah buat penyelenggara, buat industrinya itu sendiri. Bikin aja. Tapi memang gini, Tapi sebetulnya harus mewakili Pak. Yang hanya regulator, industri, pelaksana, pembalap, opat. Iya, 5 jeung Kang Riki. enggak, gue juga kan sebetulnya kan kalau ngobrolin industri nih ya, sponsor juga harus ikut kan. Iya, pelaku industri, sebutnya pelaku industri, pelaku industri lah, plus industri, pembalap, regulator. Regulator, sama klub event. 4 ya, bener ya? 4 ya? 4. Mau salah saya. Siapa? Pak Hatam. Cuman emang begini, kalau sekarang kan mungkin juga ada yang mikirin juga sama kayak kita gitu sebetulnya kan. Ya pastilah. Mungkin ada yang mikirin sama kayak kita sebetulnya. Masalahnya sekarang anggaplah movement lah ini sebetulnya movement ya. Kita mau industri balap di Indonesia ini mau bersaing sehat gitu kan, atau mau tumbuh sehat gitu kan. Kalau bersaing sehat tetap dibikin itu sebetulnya sama Kang. Ya udah sok bikin event satu hari ini, hari yang sama ini event ini. Sebetulnya itu persaingan sehat sebetulnya itu kan. Nggak ada masalah, tergantung promosi masing-masing. Walaupun kalau kata Kang Riki tadi yang dirugikan sebetulnya pelaku industri ya. Iya. Pembalapan mungkin fisik gitu ya, kalau ya fisik. Fisik yang karena terbagi. Nah, tapi kalau misalnya ngobrolin sekarang balik ke tumbuh sehat, ya mungkin regulator yang harus ngasih keputusan. Iya betul. Hari ini cuma ada satu event, mungkin regulasinya per regional aja, misalnya Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur, iya. Sumatera gitu Ya, kategorinya provinsi gitu ya. Jadi bakal rame event itu ya. Tapi kalau ke Jurnas mah susah juga kan, nggak bisa juga. Ke Jurnas mah tetap harus satu aja. Oh iya, kalau ke Jurnas kan dari PP. Betul. PP Kalau ke Jurda, kalau ke Jurda yang maksudnya dari Pengda. kalau dari Pengda anggaplah gini, ke Jurda. Pengprov. Iya Pengprov namanya itu ya. Anggaplah ke Jurda, Pemprov gitu ya, bikin ke Jurda. Pembalap Jawa Timur boleh nggak ikut di Jawa Barat? Boleh. Boleh. Nah, kalau misalnya ke Jurda, nanti di Jawa Timur juga ada ke Jurda? Boleh, tapi nanti gini, Nah, Kang Adit gini, nanti kalau memang ke Jurda itu, jadi yang saya pengalaman ya, kalau kita bikin event sebuah kejurcab gitu ya, tingkat kota, kabupaten, jenjangnya itu nanti akan menjadi tim Kota Bandung daerah yang ke Jurda. Nah, ke Jurda Jawa Barat ini nanti akan mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional. Nah, sekarang ini kan jenjang itu tidak terjadi. Sekarang itu jenjang itu ada hanya klub. Nah, kalaupun ada event ke Jurda, misalnya nih, Jawa Tengah ikut. Nah, kategori juara umumnya ya pembalap dari Jawa Barat yang menjadi juara umum. Terlepas dari yang juaranya Jawa Tengah, tapi Jawa Barat ini yang harus jadi. Misal tim mana lah gitu kan, yang asalnya Jawa Barat yang akan menjadi juara umum. Nah, sekarang itu yang jadi masalah adalah jenjang itu yang tidak ada. Nah, makanya baru sekarang dibikin Jabar Open yang regulasinya pada saat pelaksanaannya itu mengikuti regulasi yang ada di PON. PON nanti di Papua. Tapi ke Jurda mah kan tetap harus dibikin nasional sebetulnya ke Jurda. Ya, kalau di cabang olahraga lain, di cabang olahraga, kalau ada ke Jurda, itu pembalap provinsi lain tidak boleh ikut. Harusnya kan begitu. Dan wakilnya bukan klub, Pak. Betul. Bukan klub, tapi daerah. Kecuali ke Jurda yang terbuka. Misalnya kejuaraan daerah antar klub. Kalau cabang olahraga lain ya, kejuaraan daerah antar klub. Kalau beda lagi dengan resmi. Pengprov yang ngadain resmi, kejuaraan daerah antar pengcap. Beda. Nah sekarang kan, ya punten ya, bukannya mengkritik IMI, tapi memang kejadiannya seperti itu. Tidak ada yang namanya ke Jurda yang mewakili Korwil Kota Bandung. Korwil Kabupaten Bandung. Tidak, tetap aja meskipun namanya ke Jurda, tapi klub yang melaksanakan itu. Sebagai pesertanya itu namanya klub, misalnya World Graphic, Racing Team, 3 negeri, bajanan. Iya. Ya itu baja, terus misalnya Jawa Tubruk gitu kan, atau Bintang apa. Bintang 3, yang gitu-gitu. Jadi meskipun namanya ke Jurda, tapi peserta itu mewakili sebuah klub, bukan mewakili sebuah daerah gitu. Ya, kan kalau industri, sekarang kan industri sebetulnya menggeliat sebetulnya walaupun dalam kondisi begini. Ngalantur tidak industri jadi kena event gitu. Nggak ada masalah, kan kita ngobrol mah kemana-mana, ngobrol mah. Kan industrinya nih betulnya, industrinya kan sebetulnya menggeliat, walaupun kondisinya saat ini begini gitu ya. Sudah banyak lah sebetulnya produk-produk lokal yang kualitasnya mendunia gitu kan. Nah,
Jadi pada saat medianya itu, yang tadi salah satu medianya anggaplah event kejuaraan gitu ya, yang sifatnya kejuaraan gitu ya, yang kalau misalnya memang dibikin fokus untuk kejurda gitu kan, tapi ya tertutup. Kalau kejurda tertutup. Beda lagi dengan ya series gitu. Ya kalau kejurda harus tertutup kan kayaknya, kalau menurut saya gitu ya. Itu malah Tidak Jawa boleh. Tengah tidak boleh. gitu. Seharusnya seperti itu. Iya, harusnya kan seperti idealnya itu. begitu gitu kan. Jadi si industri juga fokus gitu kan. Kalaupun memang ada waktu berbarengan, anggaplah si industri ini sponsor di sini gitu kan. Iya. Berbarengan. Pada saat nanti jadi kejurnas, Tinggal satu. tinggal satu kan sebetulnya. Nah ini sekarang ini masih kan kalau misalnya ngobrolin kejurnas, kejurda gitu kan, misalnya kejurcab tadi misalnya gitu ya. Emang ada kejurcab? Ada. Gitu? Lokal jadinya kan, itu kan? Iya. Antar unit, antar kecamatan itu berjalan. Ya punten. Sebetulnya Ya saya pernah, saya pernah aktif lah di sebuah organisasi olahraga yang lain ya Jadi yang namanya kejurda, misalnya Piala Gubernur kejurda, ya Pengprov Jawa Barat, itu pesertanya adalah Pengcap. Daerah-daerah tingkat 2 kota, daerah-daerah tingkat 2 si Jawa Barat menjadi peserta. Beda lagi kejurda terbuka antar unit, antar klub, antar SMA itu boleh siapa. Jadi klub eventnya seperti itu. Kalau cabang olahraga tingkat cabang olahraga lain Tapi kan begitu. kalau di motocross mah atau di Garuk motocross, nama ya kejurda we. Nah namanya kejurda. Pesertanya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur boleh. Karena itu. memang relatif lebih Karena kita nggak tahu regulasi kan, pesertanya. kita mah orang baru gitunya, baru aktif lah gitunya di Cikiaan. Kalau saya lihat sih pesertanya memang nggak akan bisa di kejurcap tadi. Ya. Nah, nggak akan ada Pak. Ya. Karena memang sebanyak-banyaknya peserta motor, ya paling banyak juga 50 karena gate-nya juga cuma 25. Karena balik lagi ke jenjang begini. Jenjangnya yang tidak ada di kita ini. Ya. Kalau di mobil mah ada sih. Kalau cabang olahraga tuh kejurda, jenjangnya karena dia akan mewakili Jawa Barat misalnya untuk nanti di event kejurnas. Nah, punten sorry lah yang saya ini anggaplah taekwondo gitu yang saya tahu banget gitu kan. Dia ada seleksi kejurda, juara 1 juara 2-nya itu diambil. Dijadiin platda untuk nanti ke kejurnas. Kalau di sini kan nggak Nah, ada. di sini kan tidak, ada seleksi aja. Timing tercepat gini-gini terlepas juga kita nggak tahu, kita pembalap kurang ya kembali tercepat tapi ke bawah kan. mental mungkin. Tahu lah umur atau mungkin sudah tua kali. Tapi nah itu jenjang itunya yang tidak ada gitu kan. Tapi bingung juga Om Bay, mungkin ya kalau kita ngobrol ke sebagai, gadinya, kan? sebagai regulator IMI gitu ya, mau dibikin penjenjangan pesertanya sedikit juga Pak, karena memang mau dibilang industri ini olahraga ini cukup mahal ya memang perlu biaya yang lebih dibandingkan dengan Enggak, sebetulnya Jadi- kalau untuk jadi seleksi mungkin- bisa Kang Riki. tapi yang sedikit Pak Enggak, gini. pesertanya kalau penjenjangan. Enggak gini, kita bikin ini sebuah kejurda gitu kan. Di Jawa Tengah boleh. Nah, di sini fungsinya talent scouting. Talent scouting pembina bakatnya itu. Pembinaan prestasi lah kalau di seksi organisasi di sebuah Pengprov itu. Ada pembinaan bakat dan talent scouting. Talent scouting ini yang melihat pada saat event kejurda ini bebas dari manapun boleh masuk, anggaplah seperti itu. Lihat gitu kan, tim yang asli Jawa Barat mana? Yang dari Ciamis, dari Kuningan, dari Cirebon, dari mana? Dia ranking berapa? Ranking 2 ya itu berarti di Jawa Barat paling tinggi dianya. Ya. Itu yang diambil, misalnya juara hijina Jawa Tengah gitu, di Jawa Tengah itu urusan juga. Nah itu talent scoutingnya itu yang Ya, tapi mungkin saya pikir ya kalau bilang penjenjangan karena memang setiap jenjang itu banyaknya peserta tidak stabil, Pak. Mungkin di 50 masih banyak. Ngomong di 65 jadi sedikit. Ngomong lagi ke 85 makin sedikit. ya. Ngomong ke junior makin dikit lagi karena mungkin biaya juga. Ya kan? Jadi memang masuknya olahraga yang cukup perlu biaya juga dan sponsor tidak mendukung itu. Balik lagi ke industrinya yang mendukung balap atau balap yang mendukung industri. Karena kalau kita lihat ya makin ke atas makin sedikit pesertanya. makin ke atas itu makin Ya, kelasnya. makin kelasnya makin ke MX2 gitu ya. Di 50 banyak nih. 65 cukup banyak, 85 cukup banyak. Begitu Ngobrolkan masuk ke junior. motocross lah ya. Iya, ngomong motocross. Karena grass track tidak ada jenjang di PON.
Ya, saya nggak tahu tuh. Nggak ada. Belum ada ya, Grass belum itu ada nggak ada di jenjang di PON. Yang ada jenjang di PON itu adalah motocross. Tapi relatif lebih banyak Pak. Nah, makanya pemulanya, segala macam karena mungkin Tapi motornya. grass track-nya itu adalah motor yang dipakai sehari-hari masyarakat Ya. tadi. Motor pabrikan tapi yang daily dipakai use masyarakat. Zaman Nabi Sungkar dulu. Tren di promo. Tren di promo itu kan zaman dulu kan sebetulnya memang juga tidak ada jenjang dari zaman dulu juga tuh. Cuman munculnya pembalap-pembalap nasional munculnya dari situ banyak sebetulnya dulu. Iya, banyak betul. Pembalap saat itu banyak banget ya, ramai banget motocross saat itu ya. Om Franz kan gitu kan. Lebih sana lagi. Nggak ada. Kopi. Topi. Oh, topi. Kirain yang ngirim kopi. Industri balapan itu. Ke sana lagi gitu kan zaman Tong Eng gitu kan Ya. misalnya. Ke sana lagi gitu kan. Pak Bandung, Popo Hartopo, Iwan Wigowanto. gitu kan sebetulnya juga kan tidak ada jenjang juga sama itu tapi Wah, tapi ada tuh. Industri balap, iya. Nah, itu teh. Fajar MX. Aduh. Nah, satu kebagian kan hiji ngirim teh nya. Gimana sih? ya kan zaman dulu juga sebetulnya kan tidak ada jenjang tapi pembalap nasional tuh muncul gitu kan sampai ke internasional malah zaman Popo Hartopo, zaman Tong Eng gitu kan. Zaman Om Bandung gitu. Johnny Pranata zaman ya. Pranata dulu kan luar biasa sebetulnya zaman dulu. Apakah karena dulu itu tingkat kompetisinya anggaplah standar kompetisinya Ini mungkin juga Pak. bukan terlalu jarang gitu maksudnya. Bukan. Pada saat itu kalau boleh diingat-ingat siapanya, tim pabrikan turun banyak Pak. Ya. Suzuki, Yamaha-nya kan turun. Sponsor Karena mungkin turun. motor-motor promo di motor-motor hariannya mereka lewat motocross Pak. Suzuki, Yamaha Ya, pada itu saat brand motor. Brand motor. Brand sponsor oli juga tuh tim Iya, iPhone, betul. tim Naon, tim Pertama. Mungkin karena kalau sekarang kan relatif on off ya. Kemarin ada Kawasaki, terus Husky sempat berapa tahun tuh pakai Husky Varna. Honda baru 2 tahun ini Delvintor tuh. Baru turun lagi disebut tim pabrikan kan. Suzuki yang sekarang nggak ada ya. Suzuki udah lama hilang. Mungkin dari zaman France sudah nggak ada ya Suzuki ya. Kawasaki ada ya. Terakhir pakai Honda itu tahun 2000 sekian lah. Honda CR-V. Udah itu kan bukan tim pabrik. Akhirnya ya tim-tim bikinan Tim sendiri. Pesona Indonesia, Iya. tapi motornya Honda disupport. Ya gitu kayak kan. gitu. Bukan tim pabrik. Kalau Delvintor mah Udah tim pabrik kan Tim 2 pabrik, tahun ini. tim 3 Honda. tahun mungkin ini masuk ini masuk ke tahun kedua. Itu memang di payun wae nih ya. Iya. Nah, Husky sempat juga kan dengan jagungnya dulu kan Husky warna. Sempat Jagung jadi tim. tim pabrik lah katakan gitu kan. Terus Kawasaki juga sempat tuh 2-3 tahun. Adel juga tempo hari kalau nggak salah dengan Adi Aprian sempat jadi tim pabrik Adi Aprian, Kawasaki. iya. Tapi ya on off gitu nggak terus ikut. Karena saya nggak tahu karena penjualannya mungkin tidak terdongkrak dari motocrossnya itu sendiri atau gimana saya kurang. Kan zaman dulu ya gitu ya. Yang tadi balik lagi zaman dulu gitu ya. Ada Popo Hartopo gitu kan. Iwan Wigowanto. Bruno Sunggoro, Iya. Tong Eng. Tong Eng gitu ya. Tong Eng tim Suzuki lah. Iya. Iya, itu Tong Eng tim Iwan Suzuki. Cis, Iwan Roni Cis. Karno, Gitu ya. kan, Roni Karno. Sampai babak gitu ya. Ya, Wah, itu kan Dadang. semuanya muncul namanya ke Asia. Ya, betul. Sampai Asia gitu. Kalau mungkin Popo Hartopo sampai ke Asia. Asia. AF kan tim nasional Indonesia yang ke Amerika kumajeng si Cipto Hadita. Cipto makanya mekanik. sekarang tuh kan kalau ngobrolin pembalap, balik lagi ke pembalap mendukung industri atau industri mendukung pembalap gitu kan. Sekarang mana yang muncul? Pembalap Indonesia yang muncul di Asia. Yang di dirt bike ya. Sempat sih. Adel sama Yang terakhir kemarin di Kuwait. iya Diva. Adel Diva sama ada, Diva. Tapi Diva sempat ikut kejuaraan Asia sama kemarin sama France dibawa ke kejuaraan Asia juara juga dia. Ketiga Satu ya, di event. Kuwait Satu ya. ke satu. Kalau Satu. Kuwait secara ini mah ketiga Diva. Tahun Sempat, kemarin? Tapi kan cuma Kemarin, 2018. 19. 19 mah nggak ada balap. 19 sorry. 19. Betul 2019. Yang manajernya si Pak Frans. Iya, Frans Tanujaya paling bawa ke sana. Nah cuman kalau ngobrol populer, Terpulai dulu. Padahal Iya, media padahal cuman media sekarang lebih- koran ya. Iya, media sekarang cuma koran. Iya, benar. Di orang TVRI TV lah. ya.
Iya kan TV. Enggak lah Pak. Tapi mana sih ada- Zamannya motorsport dulu sama otomotif kan ya. Kita Ayo laporan lihat. olahraga tiap hari Minggu pagi Iya, ya. betul. Saat Aneh Karya Safari kan Betul. berita balap. Nah. Gelanggang olahraga. Oh iya, tapi kan itu mah hanya liputan. Iya. Hanya Tidak. bukan liputan, sorry. Hanya sekilas apa namanya? Ya. Highlight lah. Highlight. gitu. Highlight. Kalau di dirt bike kenapa sih TV jarang sih yang mau liput? Sekarang ini Kenapa? paling Apakah industri balap yang satu ini road dirt race bike? lah paling sekarang mah ya. Ya, one break kan? One One break. break kan? one break. Nah, sekarang saya nggak tahu, makanya gini, ngobrolin jenjang tadi gitu kan. Saya nggak tahu kalau di jenjang di road race mah kan ada kejurnas tuh masuk ke Iya. ujung-ujungnya nanti bakal ke MotoGP. Pasti, Ya, Iya. kembali almarhum dia kan Yang Cina Moto2, Rodes oke, saya orang MotoGP Tasik gitu ya. ya. Nah, tapi kalau yang di dirt bike mana jenjangnya? Nggak ada. Masing-masing kan tidak difasilitasi oleh anggaplah negara gitu loh. Zaman saat ini. Yang kemarin MXGP ya, tim merah putih kan, MXGP yang 2018 Iya, Pak. 2018 Kalau 2019 enggak, nggak kan ada. Peter sendiri. Gravitas ini Pakai tim Honda. pabrikan. Iya. 2018 itu ada tim merah putih. Iya. Tempat dari 2018. didukung sama Kemenpora ya, Iya. 2 tahun Pak, 2017 Ini 2018. kekacauan Motor nyewa. pemegang regulator, ataukah memang sistem yang dibuat regulator, atau memang pembalap punya egoisme sendiri, atau klub punya egoisme sendiri, atau apa Kang kalau gitu? Sistem kalau kata anggap saya lah. sih ya. Hah? Sistem kalau kata saya. Ya. Sistem. Karena pasti sebetulnya kalau misalnya sistemnya mendukung, si industrinya juga sebetulnya pasti mereka support lah, kan sebetulnya. Betul. Ya, Iya. Kita mesti ngobrol sama orang industri, perwakilan industri itu sendiri. Kenapa saya tidak berwarna karena itu? iya. Hah? Kan kalau ngobrolin Tapi gini, kejuaraan dunia juga kita lihat MXGP kan tidak mewakili negara, Pak. betul, tapi kan Mewakili pabrikan. tapi kan yang ada yang Tapi- Moto2. Hah? Enggak, Negara- MXGP, negara- ini MXGP Pabrik. Negara motocross. dirt bike ya, itu apa superbike? Enggak ada. Di motor Semuanya juga, otomotif itu semua tidak ada klub. tidak ada kejuaraan dunia kayak MXGP terus Pabrikan ada, itu makan. itu semua pabrikan. Jadi mungkin karena tidak ada olimpiade Pabrikan lah. semua Pak, ada satelit juga. Enggak, maksudnya gini, kan kalau cabang olahraga lain ujung-ujungnya tuh olimpiade, Pak. Oh iya. Kejurcap, kejurdak, kejurnas, SEA Games, Asian Games, olimpiade. Itu mah udah jelas jenjangnya gitu kan. Motocross kan memang tidak ada. Iya, benar. Di Indonesia aja ada PON. Itu juga baru 2 tahun ini kan. 2 kali PON ini Jawa Barat. Enggak, kapan- 93 ada PON pernah. Fransi Kutu. Oke, ya maksudnya itu Kali aja itu. setelah kejuaraan, anggaplah kejurnas atau PON, ada nggak SEA Games-nya, ada nggak Asian Iya, Games-nya, nggak nggak ada. ada. Jadi makanya regulasinya juga ya begini kondisinya. Ya akhirnya kan sendiri-sendiri sebetulnya kan. Tinggal ngobrolin sekarang klub event. Iya. MXGP klub event bukan? Bukan Pak, MXGP mah Apa, dunia. pabrikan? Itu mah Iya, sekarang kalau ngobrolin kejuaraan dunia. Iya, kejuaraan dunia. World Championship lah. Ya, sekarang yang dirt bike kan misalnya gini, ada MotoGP gitu kan, ada Superbike, kejuaraan dunia sebenarnya kan. MXGP. Iya. 3 kelas kan. MXGP lah, MXGP. MXGP motor semuanya. Nah, kan masing-masing tuh kan sebetulnya. Iya. Penyelenggaranya semuanya bawa regulator dunia. FIM. FIM, Penyelenggaraan Bukan regulator FIM. dunia. FIM. Bos Naimi lah. Hah? Ini bos Naimi. Gitu. Iya, maksudnya IMI. Nah, ini tuh sebetulnya kalau ngobrolin jenjang kan sebetulnya FIM juga udah tahu sebetulnya. Kalau ngobrolin anggap di Indonesia lah gitu kan, sebagai anggota FIM. Mungkin begini Pak. Kalau ngobrolin jenjang nih, Ya, kalau ngobrol jenjang itu kan seperti tadi saya kasih contoh. Kalau cabang olahraga ini ada di Olimpiade. Nah, kenapa tidak gitu kan? Di motocross juga ada jenjang untuk mencapai MXGP targetnya. Mungkin begitu. Iya, Kan? betul. Iya, iya. Betul. Pembinaannya itu dari 50, 65, sampai ya si Indra Pinter disekolahkeun di luar oge kan. Dia sekolah sendiri Pak. Ya maksudnya disekolahkeun ku kolotna maksudnya lain di sekolah di luar kan, dia sekolah di luar gitu kan. Berarti ya orang tuanya support ya kan, meskipun biayanya berapa itu bisa. Nah mungkin yang maksudnya Pak Adi teh bisa nggak jenjangnya itu oke lah, terlepas nanti di sana atas nama negara, di sana atas nama klub atau atas nama pabrikan, tapi ada jenjangnya ke MXGP gitu loh kan, maksudnya gitu Pak Adi teh. Itu. Tapi ya berarti kan sebetulnya kembali lagi regulator. Karena Nah, kalau di luar itu Ada nggak industri balap yang mau eventnya mendukung banyak. ini jenjang Ah, eta itu. gitu, oh nyambungnya kadinya gitu. Iya. Nah, kan yang balik deh ke industri lah.
Ini kan industri lah sebetulnya. Industri dunianya itu pemegang regulatornya, pemegang regulasinya adalah FIM. Turunannya, kalau di Indonesia kan ada IMI, gitu kan? Iya kan? Nah, pada saat IMI ini kan jenjangnya ada Kejurnas, ada Kejurda gitu ya, ke bawahnya gitu ya. Balik lagi ke bawahnya ada Kejurcam kalau apapun namanya gitu kan, ataupun kejuaraan lokal gitu kan. Pada saat ini muncul jenjangnya, ini bisa masuk ke Kejurda, ini bisa masuk ke Kejurnas gitu kan. Setelah Kejurnas masuk ke kejuaraan dunia gitu kan. Kalau kategori mau olahraga lain mungkin Olimpiade kategorinya gitu kan. Nah di dirt bike ini kan sebetulnya tidak ada. Sebetulnya tidak ada jenjang ke sana. Kejurnas itu akhirnya power kan track. sponsornya sendiri-sendiri Kang. Ya, power track kan Kejurnas. Iya. Athletic. Iya, Itu akhirnya kan kan. power track Kejurnas. Nah, itu kan sebetulnya lebih mirip, power track kan lebih mirip ke MX sebetulnya. Turunannya kan ke situ sebetulnya kan. Power Iya, track. betul. Iya kan? Ya tim Merah Putih kan hasil seleksi dari power track mungkin. Iya. Asep apa sih? Farhan terus si Maksum siapa? Lazaroni, Hilman Maksum, Imam Maksum, Pintor. Pintor, Joshua Patipi. Ya, itu kan juara-juara di power track yang mereka tarik di tim Merah Putih. Gitu. Nah mungkin kalau hasil juara, anggaplah dia juara nasional. Si Banyu lah, mentok kan si Banyu di juara nasional junior MX. Novice. MX Karena memang Novice. gajinya Nah, apa jenjangnya kan tidak maju. jauh Karena tinggi. apa? Ada saya juga teboga motor 450 cc gitu kan ya. Ke MX Open-nya gitu Ya, kan. makin ke atas makin mahal. Makin mahal gitu kan. Nah, udah saya cukuplah saya menjadi juara nasional MX kan? Novice. MX Novice, juara nasional dia. Nah, naik ke jenjang berikutnya kan motornya kudu 4,5 lain 2,5 di gitu kan. Dia masih bisa ke MX tuh tempo hari sih. Nah, itu yang 2,5 ya. 2,5 masih bisa. Karena kebetulan pada saat itu tuh cuman MX-1-nya atau MX-nya gitu, nggak ada. MX-1 yang 4,5-nya belum ada pada saat Di Indonesia belum ada. belum ada. Karena kan pada penjenjangan pada situ, memang motornya juga nggak ada tempo hari. Max mah undang itu ah. Dia terbang Berber. bisa nanti dia miluan MotoGP motor tadi. Di Batur mah tilu seri mesinnya geus ganti. Ya. Enggak 3 Berapa jam seri, sih? Pak. Nggak 3 seri, 10 jam. 10 jam dan mesin ganti. 10 jam apa 8 jam gitu kan? Shock breaker-nya itu harga sama motor KTM kan itu. Lebih, Pak. Pak. Berarti kan ngobrolin Tapi kan pabrik, Pak. Itu ngomong pabrik. Nah, itu dia masalahnya. Tapi masalahnya kan ada tim satelit juga, Pak. Nggak semuanya tim pabrik. Ada kan tim apa pakai motornya KTM atau Husky atau Honda. Nggak semuanya tim di pabrik. pabrikan. Ya ayolah orang ngobrolkan lah. Ini seru sebetulnya, kan buat semua juga sebetulnya pada saat kalau kitanya sendiri tertib gitu ya. Kan zaman kalau di luar negeri saya nggak tahu sebanyak di Indonesia kan sih banyak kejuaraan. Banyak, Pak. Banyak. Makanya tempo hari saya dengar dari bapaknya Adel tuh Pak Dani itu, ya di Belanda sempat diikut-ikutin balap-balap club event. Ya balap-balap di Mereka berjenjang juga nggak? Hah? Berjenjang juga nggak? Enggak. Berjenjang, sangat berjenjang, Pak. Di sana di Sama Belanda. sebetulnya di kita pun berjenjang, Pak. Sudah berjenjang dalam beberapa tahun ini ya, 10-15 tahun ini berjenjang. 50, 65, 85 junior. Nah, sekarang kan kembali lagi ada 125-nya. Tempo hari kan sempat dihilangkan tuh 125 2 tahunnya. Langsung ke MX tuh junior disebutnya. Sekarang kan Juga si juniornya Daris pakai lah. 125. Daris kan enak udah 125 ya. Iya, kalau dulu kan juniornya 85. pakai 2,5 juga, Pak. Ini kan baru 2 tahun ini kita pakai 2 tak gitu. Karena memang di Eropanya juga IMX disebutnya pakai 125 dan sangat berjenjang. Pesertanya banyak sekali. Mungkin ya karena daya beli motornya juga mungkin cukup ya mereka. Udah murah di itu mah. Buat mereka kalau mau di kurs mah kurang lebih lah, Pak. Kalau di kurs mah nggak, cuman buat mereka mungkin lebih murah, mungkin. Gitu. Supernet Endurance mau ke jenjang sana nggak? Kemana? Beda kan. Nah, Karena Super Night kita- Endurance itu pemenang Super Night Endurance harusnya dibalapkan ke Enduro GP. Ya, Menurut saya sih segitu sebetulnya. balapkan Enduro Mancing GP. maksudnya teh. Ya, Ini juara balapkan Indo ke Plus Enduro Open 30 min lah ya. 30 plus Corolla 30 plus. Mantap. Tapi bersaing 30 plus kita banyak. 30 min yang opennya sih nah berangkat minimal lah kejuaraan Asia Enduro gitu nya. Ya, orang suku Biaya mania. gig. Oh. Ada generasi juga sih kan sebetulnya.
kalau sekarang ngelihat itu ya, saya ngelihat regenerasi balap ini jenjangnya jauh-jauh. Jauh-jauh gimana Pak? Jadi yang namanya menasional gitu ya. Ya. Ke pembalap berikutnya nih yang ke nasional nih jauh banget gitu kan. Umurnya, Usianya iya. Iya. menang babak kudunya mah tadi. Belanja harian lengkap di Blibli Mart. Dijamin puas. Sembako pasti lengkap. Barangnya murah. Gak segan, balikin aja. Belanja di Blibli Mart pasti puas. Bedanya repot juga ya. Kita ngobrol gini ya. Enaknya sih ngundang ini kan. Ini yang mesti dibenerin Pak Adi. Tapi enaknya ngundang semua sih teman-teman. Ya, kan pasti ya pelaku industri, Ya, pembalap, ya. klub event, regulator, mudah-mudahan nonton, ya kan? Memang Undang, gue ajak ngobrol di dia. Emang direkam itu. Iyalah. Oh direkam itu. Empat unsur, ha. Ya tapi kan kalau misalnya anggap pelaku industrinya mau 3 orang gitu kan 4 orang. Terserah, ayo Pak. Nyari Pasti aja tempatnya sini. gede. Biji we perwakilan. Berarti moderator pernah diwakili. Gua siap lamun yang loba mah Pak. Enggak lah. Janganlah. Ki Kandi botak dan Karena Elias lah. Ya. Ini Elias ya. Elias ya. Jadi masuk ILC ya. Oke, Karnibo. Dan tadi Pak, regulator, klub event, pembalap, pelaku industri ngobrol di Nih, dia. tapi maksudnya kalau misalnya industri pengen 3 orang, kumaha kata Pak Adi. Bisa jangan satu Kang, karena kan gini, kita kan di posisi netral nih mah. Yang ngobrolin sekarang siapa pelaku industrinya siapa gitu kan sebetulnya. Undang aja Udah ini mah sponsornya. Ini mah sponsor. Romi mah sponsor kan. Pamer topik Kang Riki. Eta pacar emas ya pacar Romi. Asal anu ngirim kue tadi itu datang-datang. Mirip. Weh, mana? Pacar emek pamer helm ke saya, tapi mereknya Orca. Romi oke atunya. Iya. Ternyata angkeun lah jadi kumaha teh. Cara Sudah kena. Romi ngasih ya bolu. Helm ke Abi. Kumaha tadi teh balikan deui teh kumaha tadi teh balikan deui. RC make helmnya. Terbaik se Asia Tenggara ya. Iya nuka dua juara kado ka hijina teu miluan. Baik ya, regulator. Klub event. Kan gua itu udah 4 unsur mah. Namun misalnya 3 orang kumaha dari industrina. Ada semuanya sini. Tuh di sana kita bikin Tempatnya setting. Itu cukup mah. cukup lah gitu. Keluarkan wes. Ini tolong gini aja kamera. Mariung we kan Yung. Bisa anu kurang setuju jeung obrolan orang. Bisa ngajin video ini itu channel mana nanya. Video tanggapan Tanggapan, punya ide. Setuju atau tidak setuju atau mendukung boleh kan? Boleh, atau bebas lah itu banyak. Bikin aja di channel YouTube misalnya si Excel atau Siapapun lah, Pintor, atau pokoknya. siapapun lah. Atau industrinya itu sendiri boleh. Bikin aja channel YouTube. Kayak saya di copy linknya deh, sebelum kalau komen dulu. Ya benar. Atau mungkin dia yang komen di kita untuk tanggapannya. Dia bikin video tanggapan. Ya kan? Linknya, Copy paste linknya di orang kan. komen kita. Ya, gitu. Bisa? Kalau bareng-bareng ngobrol di sini tuh kita boleh lah. Memang boleh. Ya. 5 production, ya studio. Bisa ada yang mau nyewa studio juga boleh. Boleh. Dagang. Bisa bikin video tanggapan di dia Pak. Bener Ya. Saya mau bikin tanggapan itu misalnya. Gratis. Saya mau konsumsi ya. Ini kopi juara ya. Juara seberapa? Juara dunia emang. Juara. Kalau memang masalah berat sih kalau ngelihat saya mah gini. Kalau kita nggak ngobrolin semua diundang mah, biar semua orang ikut ngomong gitu kan. Iya. Mau nggak Ada mau regulator kalau untuk ngomong, menjelaskan gitu kan. Pelaku industri untuk ngomong, lebih baik mah ya pembalap- harus lah. Pembalap juga ngomong, klub event juga ngomong. Ya siapa aja yang Regulator. memang mau ikutan Iya udah. ngobrol. Serunya sih sebetulnya begini. Pada saat kita mau ngobrol bareng-bareng, ini semua sebenarnya videonya berguna buat teman-teman sebetulnya kalau menurut saya gitu ya. Iya. Biar anggaplah movement kan itu ya. Kalau tadi saya bilang gitu kan. Pengennya kita ini industri Undang tuh, tadi ya. Iya tuh undang aja, undang sini aja. Pelaku event, industri, pelaku industri, pelaku event teh klub event lah ya, pelaku industri, pembalap, jeung regulator. Regulator teh IMI dalam hal ini. IMI. Ini mendukung industri balap loh ini.
Wah, korek Oh, kalau iya. bisa ngerokok. Oh, nggak bisa ngerokok. Oh bener. Bisa jadi. Jangkung gini. Iya. Ini. Pan kayak iya Pak, ortopedi. Jadi kan atuh Pak irasa sok. Terus nurek nanggapi video iya nya kan Riki Boleh. Oh, ini di iya nya ditayang ieu nya. tayang. Direkam ditayangnya. Boleh lah ya kalau yang mau nanggapin juga. Kalau kata Nanggapin saya soal mah ada konten yang video gitu ya. mau tanggapin, mau negatif, Punya mau ide positif lah lah. tanggapannya, Punya ide punya apa? ide. Ya dalam arti kata mau negatif pun mungkin jadi masukan buat Kita semua, ya Iya, kan? buat semua. Bikin udah video. ngobrol kita kunyah katanya. Iya, bikin video tanggapan, tapi tolong linknya masukin di komen kita biar kita tahu juga gitu. Ya, Terus orang ngomong kasar itu naon? baiklah. Naon ya. Jangan terlalu kasar juga. Bapak iya udah sana abdi nu kasana. Tapi bisi anu rek bikin video tanggapan di Studio 5 boleh Pak sewa wekeun we, Ya, Pak. boleh. Gratis. 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 Gratis asal mau konsumsi. Konsumsi sama Nah, ayam geprek pangeran ya tadi itu kan 20 Nah. bungkus kayaknya. Pak Haji Taruhnya Dedi. kameramen lapareun ya Pak. Oh, ya, Haji Dedi. Nah, lebih ge lapar sami kayak. kameramen nggak Ya, mau. udah. Oke lah. Sit. Siap. Pulang ah. Oke. Siap. Oke pulang. Ya, Pulang ah. Siap. Semalam. Ya udah. Ya. Kang Bayu mau nginep sini? pulang lah. Kamar sediain sama saya sediain. Kamar mana? Bandung Utara paling jauh Kamar ada kamar. Kamar mandi. Ada yang di luar. Kamar mandi. Coba udah kesana di dia. Udah dah. Ya mudah-mudahan ada yang nanggapi lah ya. Ya, ini sih sebetulnya kita tidak bermaksud juga Tetep, intinya mah kita mendiskreditkan lah. atau Ya, bisa betul. memojokkan siapapun. Ya. Tapi justru kita sebetulnya pengennya industri dan pembalap ini tumbuh. Industri balap lah Industri ya, balap industri. dan tumbuh. Apapun ya industrinya ya Pak Nah, ya. ya, apapun. Mau oli, aparel, Ya, Bebas, motor, bebas apa pokoknya mah yang mendukung. produk apa we. yang mendukung keterkaitan dengan industri balap gitu kan sebetulnya dan pembalap. Ayo kita bareng-bareng lah kita ngobrol. Sip, ya. Kalau peduli mas saya nggak ikutan. Nggak ikutan aku. Kondisi Tapi Ricky. penuh Kang Ricky we. Ya, mereka Ricky modal. Pak cek saya mah mendingan moderatornya undang Najwa Shihab Pak. Jadi ramai Kang pasti Ilyas. resep. Kang Ilyas. Ya bisa. Ya. Sip. Kang Ricky gimana mau pulang aja? Pulang aja. Siap. Ya Kang. Siap. No. Mana? Siap, Bang. Iya lawan pisan kopinan nun ya. Bertrek minum. Iya kopi abdi.